Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agustriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 3 Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Dan pada akhirnya pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik Bapak Guru hebat, saya akan menjawab refleksi diri yang saya buat. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas orang pendidik menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan bahwa murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Berikutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan pembelajaran bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, pemahaman saya tentang guru itu salah. Tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari dan menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya. Berikutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas berfokus pada penyelesaian kurikulum. Ternyata anggapan saya tersebut salah setelah saya mempelajari modul 1.1. Dalam pembelajaran yang terpenting bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, dalam melakukan penilaian tidak boleh terpaku pada nilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan, karena ketiga penilaian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan keberhasilan murid dan sebagai umpan balik.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah refleksi pemikiran diri saya sebelum dan setelah saya mempelajari modul H.1. Nah, kedepannya agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan di kelas diantaranya adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Guru hendaknya dapat memberikan contoh dalam perkataan maupun perbuatan terhadap murid. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Pada akhirnya, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yaitu guru sebagai suri tauladan dan contoh bagi siswanya. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarso, guru sebagai fasilitator atau memfasilitasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani, guru di posisi belakang yang berguna untuk mendorong dan memberi semangat siswa untuk terus belajar. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.